Terus kemudian ada juga bagian-bagian cakra tertentu yang terasa denyutannya kuat sekali, misalnya di papasi titik di antara dua mata, di ubun-ubun, di cakra jantung, di cakra sakral, solar plexus. Itu semua bisa terjadi karena apa? Masing-masing orang itu sesuai dengan situasi dan kondisi saat melakukan meditasi, di mana yang paling tersentuh ya disitulah yang akan bereaksi. Jangan berbangga ketika kita melihat suatu bayangan-bayangan atau apa, jangan. Tapi harus skeptis, artinya ragu-ragu. Seperti dalam disiplin ilmu filsafat, skeptis itu cara untuk meraih pengetahuan. Terus kenapa kita mengajarkan posisi seperti ini? Misalnya ini teratai Kusumo Anjrahing Tawang misalnya. Ini yang rata-rata memang patrap meditasi yang secara formil. Tapi kan kita bisa saja yang namanya sekolah pun formil bisa, informal juga bisa kan. Nah kalau kita melakukan meditasi sambil baringan boleh, sambil bersandar boleh, sambil selonjor kakinya lurus boleh. Terus masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Misalnya kita semadi sambil baringan. Risikonya apa? Ya risikonya kita baru ke gelombang alfa itu, dari beta ke alfa itu kan sudah nyaman, udah mulai hening, sudah mulai tentrem itu ya. Terus dari situ kan nanti akan turun lagi gelombang otak kita, siklon kita itu akan turun menjadi ke arah ke theta. Nah theta itu biasanya orang sudah mulai bukan setengah tertidur, tapi lebih banyak tidurnya. Ini juga yang akan biasanya membuat risiko orang bablas tidur. Jadi belum mencapai ke target yang dituju, orang sudah bablas tidur. Akhirnya ya sudah sampai di situ. Jadi risikonya hanya itu aja Mas Edi. Nah kalau soal posisi itu ya panjenengan bisa untuk mencari posisi yang paling nyaman itu seperti apa. Lakukan, misalnya mau di rumah mau belajar meditasi nih, kayaknya lagi capek nih, kaki belum terbiasa, boleh diluruskan sambil bersandar, itu juga bisa. Tapi yang penting tadi fokusnya, step-stepnya sesuai dengan yang diajarkan dalam serat Gambuh, Pupuh Gambuh, serat Widatama Pupuh Gambuh ini, karena ini merupakan step-step yang sangat efektif. Andai kita mau melakukan dengan cara seperti ini, akan mudah sekali kita meraih progres dalam meditasi. Terus kemudian ada yang terasa seperti guncangan-guncangan itu ya memang karena meditasi itu biasanya inner power pur biasanya akan mengangkat, jadi akan ada sensasi seperti gelombang, seperti kita itu masuk ke dalam air dan kita merasakan ombak ya, badan kita seperti diguncang ombak, terus badan menjadi ringan. Nanti kalau suatu waktu nanti ada waktu kita topo kungkum, itu sensasinya luar biasa. Jadi badan ini memang akan makin ringan, dan kita pun untuk duduk seperti ini di dalam air itu sulitnya bukan main. Padahal kita harus menjaga keseimbangan. Itu sudah bisa jejak seperti ini 5 menit nanti terus oleng gitu kan. Begitu oleng ya terguling gitu. Nah inilah fungsinya kita menjaga tata keseimbangan. Patrap meditasi topo kungkum itu memang beda, tapi nanti ada sensasi-sensasi seperti energinya menghempas-hempas kita. Terus kemudian ada juga bagian-bagian cakra tertentu yang terasa denyutannya kuat sekali, misalnya di papasi titik di antara dua mata, di ubun-ubun, di cakra jantung, di cakra sakral, solar plexus. Itu semua bisa terjadi karena apa? Masing-masing orang itu sesuai dengan situasi dan kondisi saat melakukan meditasi, di mana yang paling tersentuh ya disitulah yang akan bereaksi. Nah ketika tadi kita coba untuk memberikan charging ya, kita mempush, kita mencharging dengan cara kita
lontari energi, kita pakai getaran energi. Bisa tadi ada Bunda Sinta, begitu kita set itu langsung keleang gitu kan. Tapi mungkin tidak sadar sedang kita apain gitu kan. Tapi pas match itu keleang, padahal kan kita dari jarak tertentu set itu langsung reaksi. Terus yang di belakang semua juga, kalau kita dorong ke depan dari jarak semeter set itu langsung diut, tarik lagi. Nah sebenarnya itu asik dimainin gitu kan, lucu gitu. Apalagi kalau yang lagi kena stroke itu ya, kita tembak dulu langsung tertidur ngorok, baru kita mainin dari jarak 2 meter 3 meter, semua otot akan berkelojotan gitu. Jadi apa, pantatnya aja yang diangkat-angkat jadi kayak nyut-nyut itu juga bisa, itu lucu kan. Tapi itu kan penyembuhan, bukan cuma ngerjain, tapi lucu gitu. Nah seperti tadi juga begitu pada saat meditasi udah berlangsung 10 menit, itu kalau kita sentuh dikit udah langsung bereaksi semua. Itu artinya apa? Ya itu memang kita bisa mengukur, oh yang ini level meditasinya udah sampai sini. Karena apa? Kita diam-diam ngetes itu. Coba tak nunul sekolah sut, nah keleang sana, sut keleang. Jadi seperti itu. Ini bukan curang, tapi ini kita memang memberikan satu pelajaran, tapi dengan cara yang lebih objektif agar jangan sampai hanyut dalam buayan halusinasi. Dan satu lagi pesan yang mesti saya sampaikan, kita jadi orang jangan berbangga ketika kita melihat suatu bayangan-bayangan atau apa, jangan, tapi harus skeptis, artinya ragu-ragu. Seperti dalam disiplin ilmu filsafat, skeptis itu cara untuk meraih pengetahuan. Ragu-ragu bukan untuk ragu-ragu, tapi ragu-ragu untuk tahu. Jadi orang kalau ragu-ragu, bener apa enggak sih ini, aku halu apa enggak sih, aku malah khawatir jangan-jangan ini halu. Nah itulah orang yang berbakat untuk menyaksikan sesuatu yang sifatnya metafisik. Kenapa saya katakan demikian? Coba cermati anak, kita ngomong soal anak yang indigo ya. Anak yang indigo yang benar-benar bisa melihat gaib, ketika kita menyaksikan anak ini kok kayaknya komunikasi, misalnya anak itu tiba-tiba begini, atau begitu kita tanya, Dek lihat apa kamu, pasti dia diem, enggak kok. Itu ciri khas indigo tulen. Tapi kalau ada anak kecil yang lihat apa, oh tadi begini anu ceritanya panjang lebar, nah itu udah saya tahu kayak gitu, itu pasti banyak halunya gitu. Makanya kalau ada orang tua yang punya anak indigo, jangan dibombong. Ada dulu anak dari Temanggung, orang tuanya bangga banget, ini kalau Romo ini sangat berbakat dan punya ini bakat untuk indigo. Coba tanya, wah ngomongnya luar biasa, baru usianya baru 6 tahun. Tapi coba kita tes ya, kita tes ada sesuatu yang sifatnya metafisik ada di depannya, dia nggak tahu, nggak lihat. Jadi kita nggak bisa dibohongin. Apalagi kalau ada orang yang mengaku wah sakti ini bisa begini ngetes benda, wah ini bendanya itu ada macan, ada lewat. Kalau panjenengan menemui orang seperti itu, gampang ngetesnya. Ambil benda unik yang ada di rumah, panjenengan bohong, tapi bohong yang metodis, bohong yang benar, yang tidak salah. Ngomong aja, ini aku dapat benda ini saat melalui mimpi, jadi ada semalam ada makhluk bersinar terus memberikan benda ini. Begitu saya bangun, tahu-tahu benda di tangan, ini apa coba? Begitu dites, wah langsung kesurupan jembatan. Saya dulu pernah di Jakarta begitu kan, ada orang yang sok banget, tapi saya tahu ini kalau nggak halu ya dia memang sengaja bikin trik bohong untuk tujuan tertentu. Makanya saya bisikin, ambil kerikil itu di jalan cepet yang warnanya putih itu kan ada depan banyak, ambil satu, ngomong. Saya langsung menghandle, mas tolong ini batu ini
pernah ditanyakan ke saya dari masnya ini, kalau ini dapatnya dari mimpi. Waktu mimpi diberi sosok yang nggak dikenal, begitu taruh di genggaman, dia bangun tidur kok ada batu, ini apa? Saya kasih, langsung kesurupan, berarti langsung bergula gini. Wah. Nah terus orang si masnya tadi langsung senyum. Oh, iya, iya. Gampang ya ngetes itu. Walaupun kita itu orang awam, tapi pinter untuk ngetes orang ini bohongan apa enggak. Ini tips, silahkan Anda jangan khawatir kalau ketemu orang yang sok pinter, sok sekti. Karena itu biasanya trik untuk membuai. Kalau kita udah terpana, terbuai, baru masuk, wah kamu harus butuh ini mas kawinnya sekian, biayanya sekian. Nah itu yang terjadi. Makanya ini tips sederhana ini bisa Pak Jenderal gunakan. Dan pesan saya satu tadi, harus selalu khawatir akan apa yang sensasi kita rasakan sendiri, bahwa jangan-jangan ini hal. Karena apa? Itu merupakan sistem kendali kita terhadap diri kita supaya tidak menjadi orang yang terbiasa untuk berhalusinasi. Nah, kalau perlu cross check. Kalau saya dengan di hadapan anak-anak banyak yang cerita begini-begini, saya nggak surprise, saya kan dingin biasa, oh dengarkan santai biasa aja. Karena apa? Begitu saya surprise, wah nanti malah memicu untuk wah Pak ini Romo ini kalau diceritain gini kok seneng banget ya, wah nanti terus berandai-andai. Akhirnya pada saat meditasi keinginan dalam hati itu nanti yang keluar. Nah di situ apa? Oh ada apa namanya tadi? Kayung yun apa namanya? Nah kayung yun mering ayuning kayun. Jadi itu kita itu kedumung atau kita itu terlalu tendensius atau bersemangat untuk mengikuti keinginan hati. Aku pengen merasakan sensasi ini, sensasi itu. Nah itu yang terus yang dirahkan, akhirnya fokusnya apa? Fokusnya di kayung yun mering ayuning kayun. Kalau sudah fokusnya ke kayung yun mering ayuning kayun, fokusnya ke kerentak keinginan hati, itu nanti sudah langsung kita masuk perangkap ke rasaning karep yang muncul halusinasi. Karena rasaning karep nggak akan bisa melihat rasaning tumpawu, tidak akan bisa merasakan maupun menyaksikan yang namanya dunia metafisika atau dimensi gaib. Maka dari itu Eyang Gusti Mangkunegoro yang keempat mengingatkan tan kayung yun ring ayuning kayun. Tan kayung yun mring ayuning kayun. Itu cara nembang nek wis iso apal sengkoke terus baru dialuske ya Mas. Nembang itu jangan dari awal wis kepengen wah langsung merdu alus, jangan. Makanya kalau saya ngajari itu kayak ngajari Stephen itu, kayak ngajari cah budu, cah TK itu loh. Gegare ngunggar kayun. Nah, itu kan kayak aku ngerasa bodoh banget loh Pak kalau ngajar. Ya memang kamu bodoh, kamu harus belajar. Akhirnya apa? Stephen itu bisa nembang sekarang ya. Bahkan yang sendon telutur pun udah bisa loh. Oh, itu yang tan kayung yon mring ayuning kayun, itu harus patah-patah gitu sesuai dengan guru wilangan dan guru lagu. Bangsa anggit yen dinikit nora dadi